Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endri Junianto, SEMAK, dosen tetap Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani dengan NPTK 29567067130272. Di sini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026, dan video ini merupakan video pengembangan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi atau mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi dengan kode PSA 62511, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 1 dengan bobot 4 SKS, di mana 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan, dan pertemuan 8 merupakan UTS dan pertemuan 16 merupakan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang siklus akuntansi dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, mulai dari proses pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep konseptual, persamaan dasar akuntansi, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, serta mampu mempraktekkan siklus akuntansi secara lengkap dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi tentang proses pencatatan transaksi, di mana mencakup akun-akun yang digunakan, langkah-langkah proses pencatatan, mulai dari menganalisis transaksi, input ke dalam jurnal umum, dan posting ke dalam buku besar. Perkuliahan ini dilakukan atau dilaksanakan secara tatap muka dan praktikum, serta metode pembelajaran yang digunakan yaitu case-based learning melalui analisis kasus transaksi setiap pertemuannya, serta dilakukan juga diskusi kelompok. Dalam kegiatan proses pembelajaran, saya memulai kelas dengan membahas pertemuan sebelumnya atau brainstorming dan memberikan kesempatan untuk mahasiswa menyampaikan pendapatnya, serta dapat memperoleh umpan balik secara langsung. Dengan rubrik penilaian dalam perkuliahan ini, yaitu melalui aktifan kelas, kuis, tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dengan indikator yang digunakan meliputi penguasaan konseptual, kemampuan menganalisis, serta kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Berikut ini adalah video rekaman proses pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi dengan pertemuan kedua yang membahas proses pencatatan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, itu adalah pertemuan yang kedua mengenai proses pencatatan dalam pengantar akuntansi. Oke, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam penjelasan dan pemaparan materi kalian diberi kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang proses pencatatan, pertemuan pertama itu adalah mengenai yang namanya persamaan akuntansi, ya. Persamaan akuntansi di mana ada aktiva sama dengan hutang plus modal. Ya. Jadi tuh ingat-ingat tuh, dasarnya akuntansi itu dari aktiva sama dengan hutang plus modal. Di mana aktiva itu terdiri dari aktiva lancar, aktiva tidak lancar. Untuk utang adalah utang lancar dan utang tidak lancar. Sampai di sini ada pertanyaan?
mengenai pertemuan yang sebelumnya mengenai persamaan akuntansi? Sudah ya? Insya Allah sudah paham ya mengenai pertemuan sebelumnya. Oke, jadi kita lanjut. Kalau sudah dapat persamaannya, kita lanjut untuk proses pencatatannya. Di mana di dalam sebuah persamaan akuntansi itu tadi ada yang namanya aktiva dan pasiva, atau aktiva sama dengan utang plus modal. Terus ada yang namanya debit dan kredit. Tapi ada satu lagi, itu namanya akun. Ya. Akun itu apa? Akun itu seperti kas, piutang, persediaan. Nah, itu nama-nama akun. Ya. Tanah dan lain sebagainya. Oke. Jadi, di dalam akun adalah catatan akuntansi individual yang berisi tentang penambahan aset atau pengurangan aset di liabilitas atau ekuitas tertentu. Ya. Debit itu sebelah kiri, kredit itu sebelah kanan. Ya, lihat di gambar ya. Jadi debit itu sebelah kiri, kredit itu sebelah kanan. Dan ini ilustrasi sebuah akun dalam bentuk T. Ini paling sederhana dalam bentuk T. Ada juga dalam kolom 4 kolom, 6 kolom juga ada. Tapi kita lebih sederhana, kita akan mempelajari dalam bentuk T. Oke. Di mana di sistem ayat jurnal berpasangan adalah di dalam debit dan kredit itu adalah setiap transaksi harus mempengaruhi satu atau lebih akun agar persamaan dasar akuntansi tetap seimbang. Ya. Maksudnya gimana? Jadi si akun itu harus salah satunya atau satu-satunya itu harus mempengaruhi kedua sisi antara debit dan kredit. Terus yang kedua adalah pencatatan selesai dengan mendebit sekurang-kurangnya pada satu akun dan mengkredit pada akun yang lain. Ya. Jadi harus ada debit, ada kredit. Dan debit harus sama dengan kredit. Debit harus sama dengan kredit. Oke. Dilanjut. Ini contohnya misalkan. Ya. Di sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Ini ada transaksinya. Jika jumlah debit melebihi kredit, akun disebut bersaldo debit. Ya. Jadi kalau nominalnya itu lebih besar dari kredit, berarti dia bersaldo debit. Ya. Oke. Di sini jelas? Jelas? Sebaliknya, kalau dia lebih, ya, bila jumlah kredit melebihi jumlah debit, maka akun disebut bersaldo kredit atau kredit balance. Ya, sebaliknya. Jelas? Oke. Lanjut. Oke. Di sini ada namanya saldo normal. Saldo normal debit, saldo normal kredit, ya. Mana aset itulah debit yang ke akun aset tertentu seharusnya melebihi kredit di akun tersebut, ya. Kalau aset itu debitnya naik, kreditnya turun, ya. Kalau liabilitas debitnya turun, kreditnya naik. Atau saldo normal aset itu adalah di debit, saldo normal liabilitas itu di kredit. Ini pun sama. Ekuitas saldo normalnya itu di kredit. Ya, ingat kan saldo normalnya di kredit. Sedangkan ekuitas itu dibagi banyak, ya. Ada modal saham, saldo laba, dividen. Kalau di modal saham itu saldo normalnya itu naik di kredit, saldo laba itu sama ya, saldo normalnya naik di kredit dan dividen itu naiknya di debit. Ya. Ini pendapatan ya. Pendapatan itu saldo normalnya itu adalah di kredit. Kalau beban itu saldo normalnya di debit. Jadi pendapatan itu naik di kredit, bebannya itu naik di
debit. Itu ya. Oke. Ini sama, ini bisa dilanjutkan, ini sama juga. Ini untuk, nah ini ada hubungan ekuitas yang Bapak sebutkan tadi. Jadi di ekuitas itu ada beberapa akun, ya, atau ada beberapa yang mesti ditarik, ya. Misalkan di sini, di posisi keuangan itu adalah ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan ekuitas itu ada modal saham, saham biasa, dan saldo laba. Ya. Saldo laba dari mana? Saldo laba itu adalah transaksi dari pendapatan dan beban. Ya. Jadi ekuitas itu ditarik, ada yang namanya laporan laba rugi, ada yang namanya laporan saldo laba. Jadi itu ekuitas tuh penarikannya agak lumayan panjang atau lumayan rumit ya. Nah seperti ini. Jadi ini bagian dari aset dan liabilitas. Sedangkan ekuitas itu pembagiannya adalah modal saham, saldo laba, pendapatan, beban, dan dividen. Itu ya. Sampai sini jelas? Jelas? Oke, kalau jelas lanjut apa nyatet dulu? Lanjut. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Kita santai aja. Ntar di-cut-cut. Nah, ini ada tahapan proses pencatatan. Ya. Ada 3 tahapan. Ada menganalisis setiap transaksi, ya. Ada mencatat transaksi ke dalam jurnal, dan terakhir ada memindahkan informasi jurnal ke buku besar. Jadi ada 3 tahapan proses pencatatan. Dan dokumen bisnis atau bisnis dokumen itu seperti struk penjualan, cek, tagihan, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi barang bukti adanya transaksi. Jadi transaksi itu buktinya itu ada bukti transaksi ya, sorry ya. Terus di sini ada jurnal, ini next saja. Ini penjurnalan. Ini contohnya. Misalkan 1 September para pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham. Kemudian Softbet membeli peralatan komputer secara tunai senilai 7.000. Jadi ini yang namanya jurnal umum. Ya. Jurnal umum itu terdiri dari tanggal, judul akun dan keterangannya, ada referensi, ada debit, ada kredit. Ya. Ini ada tanggalnya, misalkan tanggal 1 ditulis tanggal 1 September. Untuk judulnya, judul akun dan keterangan, kalian masukkan akunnya. Misalkan di sini ada kas sama modal saham. Itu menerima kas dari penerbitan saham. Terus ada satu lagi, kan ada 2 tuh, kemudian membeli peralatan. Jadi ada peralatan di debit, kasnya di kredit. Sebesar 15.000 dan 7.000. Oke. Jelas? Ada yang mau ditanyakan mengenai ini? Mengenai ini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jadi ini namanya jurnal umum. Ada 2 kolom. Oke. Jadi di sini ada yang namanya ayat jurnal sederhana dan majemuk. Di mana misalkan di sini ada tanggal 1 Juli, kompani membeli truk pengangkut seharga 420.000 dan perusahaan membayarnya itu 240 sekarang dan setuju untuk membayar sisanya 180 itu di kemudian. Jadi jurnal umumnya itu ada peralatan, ada kas, dan ada utang. Jadi ada 3 akun ya.
Ada peralatan, dia membeli truk, ada kas ya, dia menggunakan kasnya karena tunai, dan sisanya itu utang karena dia akan membayarnya di kemudian dengan jumlah 420.000. Oke, ada yang bertanya mengenai ini? Ada? Tidak? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Ini ada buku besar pengkelompokan. Jadi, yang tadi ini kan ada peralatan, ada kas, ada utang tuh. Transaksinya pasti ada tuh, berulang kan setiap bulan. Setiap hari itu ada peralatan, kas, dan lain sebagainya. Dari akun-akun itu, kalian masukkan ke dalam buku besar atau dikelompokkan menjadi satu. Misalkan tadi transaksi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu berhubungan dengan kas. Kalian gabungkan semua di dalam satu buku besar namanya. Kas-kas semua. Peralatan-peralatan semua, perlengkapan-perlengkapan semua, piutang-piutang semua. Jadi itu yang namanya buku besar, di mana buku besar adalah umum berisi semua kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan. Ya, dikelompokkan jadi satu. Setiap transaksi. Ya? Jelas? Jelas. Ini jelas-jelas aja nih. Nah, ini bentuk standarnya, bentuk standar dari buku besar ya. Ini ada 2 kolom, 3 kolom sama saldo ya. Di sini ada nama akunnya. Misalkan kas tadi, terus ini nomor akunnya atau kode akun. Tanggalnya ini adalah tanggal transaksi yang berkaitan dengan kas. Misalkan tanggal 1, 2, 3, 9, 17 dan seterusnya. Tinggal masukkan dia masuknya ke kredit atau di debit ya. Misalkan tanggal 1 itu di debit, saldonya 25.000. Tanggal 2 itu masuknya di kredit, langsung dikurangkan antara debit dan kredit ya. Setelah semua transaksi selesai, maka dapatlah saldo akhir namanya. Saldo akhir buku besar sebesar 9.450. Itu ya. Jadi sudah dikelompokkan, terus dikurangi antara debit dan kredit, penambahan atau pengurangan ya. Baru dapatlah saldo akhir di buku besar. Gitu ya. Ya. Iya. Cara memindah buku besarnya itu adalah seperti ini, cara memindahkannya. Ya. Di mana yang tadi ya, tanggal dipindahkan. Terus kas kan ini kas 101, masukkan ke sini kodenya. Ini namanya debit. Debit masukkan ke debit. Sedangkan yang kredit dari transaksi tersebut itu adalah masuk ke modal saham. Jadi pakai buku besar modal sahamnya. Jadi setiap akun tuh beda-beda ya, enggak dari satu. Buku besar kas ya kas, buku besar modal ya modal. Ya. Di sini dikasih keterangan atau kata kunci di mana bukukan untuk mendebit akun, tanggal, nomor, halaman jurnal dan jumlahnya. Ya. Tanggalnya harus dimasukkan. Nomornya juga, tanggalnya, terus halaman jurnalnya serta jumlahnya atau nominalnya. Itu penting. Terus masukkan nomor akun debit ke kolom referensi jurnalnya. Bukukan untuk mengkredit akun ya, kalau sudah mendebit berarti mengkreditnya, setelah itu memasukkan akun kredit ke kolom referensi. Itu ya, itu cara memindahkannya. Jadi buku besarnya itu ada kas, ada pendapatan, asuransi, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, wesel bayar dan lain sebagainya. Nah, ini buku besarnya. Jadi satu persatu. Ya, satu akun itu satu. Enggak kas itu masuk ke perlengkapan atau sebaliknya. Jadi ya kas sendiri, perlengkapan sendiri. Oke, jelas mengenai buku besar. Setelah di buku besar, ya, setelah dapat nih buku besar nih, terus dapat saldo akhirnya.
Saldo akhirnya di mana? Saldo akhirnya yang di sini ya. Ini namanya saldo akhir. Saldo akhir, ini saldo akhir, saldo akhir, saldo akhir. Yang paling bawah itu namanya saldo akhir. Ya. Setelah dapat saldo akhir, kemudian dipindahkan ke neraca saldo namanya. Ya. Dari saldo akhir tersebut masuklah ke neraca saldo. Di mana misalkan kas di debit, perlengkapan di debit, asuransi debit, peralatan di debit, wesel bayar kredit sesuai dengan saldo normalnya. Ya. Balik lagi sesuai dengan saldo normalnya. Di mana kas ya di debit, utang usaha ya di kredit. Oke? Gimana? Jelas? Jelas? Jelas. Oke, sampai sini jelas? Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Silakan. Tunjuk tangan. Oke. Gimana Arya? Oke, silakan. Arya. Ini bertanya Pak, untuk masih dibilang saldo ini, apakah pada nominal akhirnya dan basic kreditnya itu waktu si bank itu udah 100% dijamin tidak ada kesalahan atau gimana? Oke, terima kasih Arya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau sudah dapat neraca saldo, apakah nilainya antara debit dan kredit itu kan sudah balance? Dan itu apakah sudah benar? Ya, jawabannya belum tentu. Kenapa? Walaupun debit dan kreditnya itu sama atau sama-sama balance ya, tapi belum tentu mengenai akunnya. Contoh misalkan, si beban sewa ini ternyata salah catat, masuknya di beban gaji. Jumlahnya sama, tapi akunnya yang beda. Ya, jadi sama belum tentu balance ya, atau balance belum tentu betul, tapi kalau dianya itu dikoreksi kembali, maka akan mendapat jawaban yang lebih bagus lagi atau lebih balance lagi. Jadi itu ya, Arya ya. Cukup ya? Cukup. Oke, sudah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan Wafda. Di bagian slide penjurnalan majemuk. Penjurnalan majemuk. Sorry. Oke, yang ini. Itu kan perusahaannya itu membayar uang tunai sebesar 240.000, tapi pembayarannya separuh dengan yang tunai dan separuhnya itu sisanya tuh di kemudian hari. Apakah itu yang disebut dengan ayat jurnal majemuk terus bedanya sama jurnal biasa itu gimana Pak? Oke, terima kasih Wafda. Jadi pertanyaannya, kenapa jurnalnya ini disebut dengan jurnal majemuk atau jurnal banyak ya dalam satu waktu atau dalam satu transaksi? Kenapa? Jadi di dalam contoh tersebut atau contoh ini ya, kan si company ini membeli truk. Kalau membeli berarti satu ya. Terus dia bayarnya tunai dan kredit. Ya, tunai dan kredit. Makanya itu ada dua transaksi dalam satu pembelian. Dua transaksi dalam satu pembelian. Ya, tunai dan kredit. Makanya dia disebut dengan jurnal majemuk. Contohnya, kalau jurnal biasa itu adalah jurnal yang langsung. Misalkan membeli secara tunai. Sudah satu aja transaksinya. Tidak ada embel-embel sisanya atau tidak ada embel-embel selanjutnya atau kemudian ya. Itu bedanya. Kalau ini kan dilihat ada peralatan itu di debit, kas dan utang itu di kredit. Di mana
peralatan dibeli itu sebesar 420 ya. Sedangkan kas itu kan tunai. Kasnya berkurang itu 240 dan utang karena kita kemudian berarti utang kita atau utang perusahaan itu sebesar 180. Jadi itu bedanya antara majemuk dan yang biasa. Jadi majemuk itu satu transaksi atau satu tanggal itu beberapa transaksi. Kalau yang biasa itu hanya satu transaksi dalam satu tanggal di hari itu. Oke, jelas? Oke, selamat. Ya, sama-sama. Oke. Oke ya, sudah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya ingin bertanya mengenai soal benar. Di slide tersebut jelaskan bahwa kompleksitas itu selalu ngomongnya ada di kredit. Tapi kenapa kemudian dari dividen itu selalu ngomongnya ada di kredit? Bukankah mereka juga bagian dari itu? Oke, terima kasih si Erin. Jadi yang ini ya. Jadi kenapa ekuitas itu saldo kreditnya, saldo normalnya kan di kredit ya. Ada si saldo laba dan pendapatan. Padahal itu sama-sama ekuitas. Dia menambah kredit dia. Ya. Atau menambahkan saldo normalnya modal saham atau saldo normalnya ekuitas. Makanya bertambah. Tapi kenapa kok beban dan dividen itu di debit? Karena dia akan mengurangi ekuitasnya atau mengurangi dari modal saham bisa, saldo laba juga bisa. Dia mengurangi. Dan contoh saja, misalkan pendapatan dan beban. Ya, kalau pendapatan itu pasti akan dikurangi oleh beban. Nah, makanya saldo normalnya itu mengurangi ekuitas. Gitu ya, Erin ya? Jelas? Oke. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, silakan Bella. Oke. Izin bertanya Pak mengenai risiko besar, kan kalau di jurnal umum itu kita sudah mencatat semua transaksi itu secara benar-benar nominalnya. Lalu untuk apa ya Pak? Kita harus satu repot memindahkan atau memposting semua itu ke buku besar lagi. Oke, terima kasih Nabela. Jadi, kenapa kita perlu buku besar? Kan bisa tuh, jurnal umum langsung ke neraca saldo, misalkan. Kan kenapa kita harus memposting atau memindahkan ke buku besar? Karena kita mencari saldo akhirnya. Ya. Kalau kita langsung ke neraca saldo, dia belum dapat saldo akhirnya, hanya angka-angka saja. Misalkan kas tanggal 1 sekian, kas tanggal 2 sekian. Tapi belum tentu tuh kredit debitnya kan belum ketemu, ya. Makanya ada yang posting ke buku besar agar dapat namanya saldo akhir untuk dipindahkan ke neraca saldo. Itu ya Nabela ya. Sebelum kita tutup untuk materi hari ini, alangkah baiknya kita refresh kembali dengan cara kuis. Oke? Siapkan HP-nya, kita kuis menggunakan Quizizz. Mana sudah ya? Kita mulai saja ya. Oke. Silakan kalian kerjakan. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam video pengembangan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.